Faris sudah. Spidol ada? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahayakumullah jami'an ayyuhal talabah. Wal'an sanwasilu darsana fi hadzal yawm insyaallah fi maddati usul fiqh min kitab Usulul Masarrat Syarhul Waraqat. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa definisi dari ilmu usul fiqh, dan kita belum selesai pada paragraf terakhir ya, halaman 22. Sudah punya buku? Sudah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Halaman 22. Di situ belum kita jelaskan. Tsumma dzakara al-musannif rahimahullahu taala abwab usulul fiqh. Kita belum membaca paragraf ini di mana penulis mengatakan ada beberapa bab usul fiqh yang akan dibahas insyaallah. Penulis menyebutkan bab-bab usul fiqh fi hadhil waraqat, pada waraqat ini, pada matan waraqat ini. Liyasta'idda talibul ilmi lidirasatiha, agar penuntut ilmu bersiap-siap untuk mempelajarinya. Faqala wa abwab usul fiqh, bab-bab usul fiqh adalah yang pertama aqsamul kalam, pembagian kalam, dan ini insyaallah akan kita bahas segera. Wal amru, apa yang dimaksud dengan amr? Wan nahyu, wal am, wal khas, wal mujmal, wal mubayyan. Ada pembahasan mujmal dan mubayyan. Kalau di pelajaran balaghah ada namanya mujmal, ada namanya mufassal. Al-zahir wal muawwal, wal af'al, wal nasikh wal mansukh, wal ijma' wal akhbar, wal qiyas, wal hadar, wal ibahah, wa tartibul adillah, wa sifatul mufti wal mustafti, wa ahkamul mujtahidin. Sifat al-mufti, maksud di sini adalah sifat seorang mujtahid. Sifat seorang mujtahid, apa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid atau mufti. Sebenarnya ada bedanya nanti antara mufti dengan mujtahid. Kemudian wal mustafti, mustafti ini adalah yang muqallid, artinya yang mengambil manfaat dari hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid tadi atau mufti tadi, atau yang bertanya. Misalnya kita tidak tahu suatu hukum, kita tanya kepada orang yang muftinya. Kalau di Indonesia mungkin namanya MUI. Wa ahkamul mujtahidin, dan hukum-hukum mujtahidin. Sanadrusuha baban wa darsan. Kita akan mempelajarinya bab per bab, kemudian pelajaran demi pelajaran. Kemudian at-taqwim, penilaian. Masih ingat ya? Yang pertama, udhkurul umur as-salasah allati yadrusuha ilmu usul fiqh. Apa yang dipelajari ilmu usul fikih? Apa 3 hal yang dipelajari usul fikih di sini? Ya? Apa? 3 poin. Adillatul fiqh al-ijmaliyah, kaifiyatul istifadatu minha, halul mustafid.
awal mujtahid. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bayyin malladhi ya'tani bihil faqihu wa ma ya'tani bihil usuli. Nah, jelaskan apa yang difokuskan, apa yang sangat diperhatikan oleh faqih dan apa yang sangat diperhatikan oleh usuli, orang ahli usul. Apa? Hah? Apa? Apa bedanya antara orang faqih dengan orang usul? Sebelum kita sudah jelaskan di papan tulis pembagian dalil. Ada namanya dalil apa? Ijmali dan dalil tafsili. Kalau dalil ijmali itu bagiannya orang usul. Kalau dalil tafsili bagiannya orang faqih. Oke, kemudian sekarang kita masuk pada pelajaran ad-darsul khamis. Pelajaran kelima, al-babul awwal. Syukran jazakallahu khair. Aqsamul kalam. Aqsamul kalam. Jadi kalam ini terbagi-bagi beberapa jenis, tergantung pembagiannya. Seperti misalnya isti'arah, tergantung pembagian isti'arah itu bagaimana. Ada menjadi makniyah dan tasrihiyah. Terkadang isti'arah itu ada namanya isti'arah tabaiyah dan isti'arah apa lagi? Oke, sekarang kita jelaskan pembagian aqsamul kalam bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Aqsamul kalam. Bi'tibari ma yatarakkabu min. Ismani maksudnya isim wa fi'il. Fi'il wa ism. Kemudian harf wa fi'il. Lam yakum. Harf isim. Ya Muhammad. Jadi kalam itu terbagi beberapa jenis, tergantung pembagiannya. Kalau ditinjau dari susunannya, bi'tibari ma yatarakkabu minhu, ditinjau dari susunan kalam, itu terbagi 4. Yang pertama ismani, terdiri dari dua isim. Contohnya Muhammad mujtahid. Muhammad isim, mujtahid isim. Kelihatan ya? Kemudian terkadang kalam itu terdiri dari dua kata yang isinya adalah fi'il dan isim. Contohnya ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Kemudian
terdiri dari huruf dan fi'il. Contohnya lam yakum, tidak berdiri, atau misalnya contoh yang lain ma hadara, tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir. Terdiri dari dua kata yang yaitu adalah huruf fi'il dan fi'il. Kemudian terakhir adalah terdiri dari huruf dan isim. Yaitu contohnya ya Muhammad. Ya Muhammad. Tetapi penulis Waraqat, siapa penulis Waraqat? Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, Imam Al-Haramaini, Al-Mutawaffa sanata 478, meninggal pada tahun 478. Jadi beliau mengatakan kalau ini adalah terdiri dari huruf dan isim, ya Muhammad. Padahal sebenarnya adalah ini ada yang terhapus, Unadi Muhammad. Ada fi'il yang terhapus. Nah, jadi ya Muhammad, aku memanggil Muhammad. Nah, begitu. Jadi aslinya adalah Unadi Muhammadan. Aku memanggil Muhammad, ya Muhammad. Jadi takdirnya adalah yang mahdhuf, yang terhapus itu adalah fi'il ini. Unadi ini yang terhapus. Unadi Muhammad. Nah, ini berdasarkan pembagian kalam menurut penulis Waraqat. Tapi sebenarnya ini adalah terdiri dari fi'il dengan isim. Paham ya? Oke. Kemudian kalam juga kalau ditinjau dari cara ditinjau dari fungsi dalilnya itu terbagi dua. Aqsamul kalam bi'tibari madlulihi terbagi dua. Ini di pelajaran balaghah. Jadi ini sebenarnya adalah sekarang kita sudah bahas pembagian pertama, kemudian kita masuk pembagian kedua. Dan insya Allah akan kita bahas pembagian yang ketiga. Bi'tibari madlulihi, madlul al-kalam. Jadi berdasarkan maknanya atau fungsinya itu terbagi dua. Yang pertama namanya khobar, kemudian yang kedua namanya insya. Jadi dari jenis kalam itu terbagi dua berdasarkan fungsi atau maknanya. Khobar, yang dimaksud khobar di sini adalah ma yasluh an yuqala liqa'ilihi shadiqun aw kadhibun. Ma yasluh an yuqala liqa'ilihi annahu shadiq aw kadhib. Kadib. Nah, ini yang dimaksud dengan khabar di sini adalah ma yasluh an yuqala liqa'ilihi annahu shadiqun au kadhibun. Perhatikan, yang dimaksud dengan khabar adalah antum bisa ketika misalnya ada seorang berkata, kemudian antum bisa nilai bahwa dia itu bohong atau jujur. Paham nggak? Misalnya
eh, akaltu al-lahma. Misalnya antum tadi pagi makan daging, sarapannya pakai daging, lauknya daging. Kira-kira misalnya Tariq, dia mengatakan akaltul lahma fi hadal sabah. Kira-kira bisa nggak antum bilang dia bohong atau jujur? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Nggak mungkin nggak dia bohong atau jujur? Mungkin nggak? Mungkin. Berarti khabar. Mungkin ya? Nah. Kemudian insya itu sebaliknya. Ma la yasluhu an yuqala biqailihi annahu shadiqun au kadhibun. Jadi yang tidak bisa dikatakan orang yang berkata, orang yang berbicara itu bohong atau jujur. Contohnya apa misalnya? Hal syaribta al-qahwata misalnya. Nah, misalnya Agil bilang ke Faris, hal syaribtal qahwah? Faris, apakah engkau sudah minum kopi? Kira-kira bisa nggak dibilang Agil ini dia bohong atau jujur? Bisa nggak? Bisa nggak? Antum bohong, langsung gitu. Bisa nggak? Antum jujur ya? Bisa nggak? Enggak ya? Beda dengan ini tadi. Kata Tariq, akaltul lahmaha fi hadas sabah. Aku sudah makan daging pagi ini. Benar nggak dia makan daging tadi pagi? Benar nggak? Faktanya ya? Enggak. Berarti dia bohong. Itu contoh. Misalnya akaltu tempe. Misalnya kata Tariq, akaltu tempe. Benar ya? Benar. Berarti dia jujur apa bohong? Jujur. Nah, paham ya? Apa yang dimaksud dengan khabar? Apa yang dimaksud dengan insya? Sampai di sini paham? Bagus? Insyaallah. Oke, berikutnya pembagian kalam, aqsamul kalam bi'tibari mana lagi? Bi'tibari isti'mal haqiqatan. Dan ini insyaallah akan kita pelajari pada pelajaran selanjutnya. Ini akan kita pelajari secara rinci pada pelajaran selanjutnya. Isti'malihi. Jadi kalam itu terbagi ada beberapa macam tergantung penggunaannya, berdasarkan penggunaannya. Dan ini insyaallah akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu secara rinci penjelasan pembagian kalam bi'tibari ma yatarakkab minhu dan bi'tibari madlulil kalam. Penjelasannya secara rinci di buku. Jadi ini adalah kesimpulan dari pelajaran hari ini. Oke. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw
ismun wa harfun. Jadi wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ardin wa qismin. Jadi penulis rahimahullah mengatakan kalam itu, pembagian kalam itu minimal fa aqallu ma yatarakkabu minhu adalah 2 isim. Lihat ini. Kalam itu, pembagian kalam paling tidak itu terdiri dari 2 isim. Au ismun wa fi'lun, atau terdiri dari isim dan fi'il. Contohnya ja'a Muhammad, atau misalnya Muhammadun ja'a, Muhammadun zahaba. Au fi'lun wa harfun, atau terdiri dari fi'il dan huruf. Contohnya lam yakum atau ma hadara. Kemudian terdiri dari isim dan huruf. Contohnya ya Muhammad. Ya Muhammad, ya huruf, Muhammad isim. Tapi ini berdasarkan menurut penulis Al-Waraqat, yaitu Imam Al-Haramaini Al-Juwaini. Dia mengatakan pembagian kalam itu ada 4: ismani, fi'il wa isim, harf wa fi'il, huruf, harf wa isim. Tapi sebenarnya ya Muhammad ini bukan terdiri dari huruf dan isim ya. Sebenarnya ini bukan huruf dan isim. Kenapa? Karena ada yang terhapus. Unadi ya Muhammad, aku memanggil engkau wahai Muhammad. Jadi ini yang terhapus. Makanya dia mansub. Nah itu. Jadi ada yang terhapus. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Jadi ini sekarang pembagian yang kedua berdasarkan cara pendalilannya atau berdasarkan maknanya atau fungsinya. Itu terbagi 2, khabar dan insya. Khabar dan insya. Insya di sini adalah di sini dikatakan amrun wa nahyin. Amrun wa nahyin itu adalah termasuk dari insya. Contohnya misalnya ijlis ala kursi. Misalnya anak katakan kepada antum duduk di atas kursi. Kira-kira antum bisa nggak bilang kalau anak ini bohong atau jujur? Enggak. Bisa. Misalnya antum berdiri, coba duduk di kursi. Bisa nggak antum bilang anak bohong? Antum bohong gitu. Bisa nggak? Bisa? Enggak bisa. Contohnya larangan. La takhruj. Misalnya anak bilang ke Dimas, Fuad, la takhruj, jangan keluar. Kemudian antum bilang anak bohong atau jujur. Bisa nggak? Anak bilang antum jangan keluar. Kemudian bisa nggak antum bilang anak ini bohong? Nggak bisa. Jadi itu dia. Insya itu pembagiannya ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya al-amru, an-nahyu, al-istifham. Kemudian berikutnya ada namanya tamanni. Kemudian ada namanya an-nida. Wa yanqasimu aidan ila tamannin wa aradin wa qasam. Jadi itu tadi. Jadi insya ini juga terbagi 2. Insya ini terbagi 2. Ada namanya insya talabi dan ada namanya insya ghairu talabi. Dan ini secara rinci dipelajari di pelajaran balaghah. Kemudian yang qasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin. Khabar ini ya, khabar. Akaltul lahma, akaltu tempe. Kemudian wa yanqasimu istikhbarin. Kemudian wa yanqasimu aidan ila tamanni. Tamanni misalnya ya laita ya'udus syabab. Seandainya
masa muda itu bisa kembali, seperti itu. Itu juga termasuk insya, tamanni. Kemudian aradin, penawaran, wa qasam, misalnya wallahi, tallahi, seperti itu. Kemudian tu'tabaru lughatul arabiyyah min ahammi masadir istimdadi ilmi usul fiqh. Jadi bahasa Arab adalah sumber yang paling penting, termasuk sumber yang paling penting. Min ahammi masadir. Tu'tabar lughatul arabiyyah min ahammi masadir. Bahasa Arab adalah termasuk sumber atau referensi istimdadu ilmu usul fiqh. Ya, termasuk sumber referensi ilmu usul fiqh. Tentunya yang sumber yang pertama adalah Alkitab wa Sunnah, Usuluddin wal Aqidah, itu adalah sumber yang pertama. Sumber pertama dan kedua. Kemudian bahasa Arab. Walidha i'tana al-usuliyun bi bayanil kalami wa aqsamihi. Oleh karena itu, para ahli usul fikih itu fokus menjelaskan pembagian kalam, penjelasan kalam dan pembagiannya. Wa takallama al-musannifu fi hadzal babi ala mas'alataini. Dan penulis berbicara pada bab ini, bab aqsamul kalam, ala mas'alataini, tentang dua perkara, dua hal. Tata'allaqu bil kalam, yang berkaitan dengan kalam. Wa udifa sadisah, kemudian ditambahkannya yang ketiga, wahia, yaitu al-ula ta'riful kalam. Jadi aqsamul kalam ini dibagi oleh penulis Imam Juwaini, itu terbagi dua dalam pembahasan aqsamul kalam. Tapi ditambahkannya yang masalah yang ketiga yang kemudian diletakkan pada pertama, yaitu definisi kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam? Ta'riful kalam, definisi kalam ini adalah tambahannya. Wa huwa ma lam yadhkurhu al-musannif, dan ini tidak disebutkan oleh musannif, penulis Imam Al-Juwaini. Lihat di atas, di matannya yang berwarna hitam tebal, ini adalah matan. Di situ tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kalam. Dia langsung fa'amma aqsamul kalam, dia langsung berbicara to the point ke pembagian kalam. Wa huwa lughatan ma tahsulu bihi fa'idah. Itu kalam secara bahasa adalah ma tahsulu bihi fa'idah. Jadi yang dimaksud dengan kalam secara bahasa adalah apabila orang paham, apabila bisa dipahami secara bahasa, ya. Jadi termasuk misalnya rambu-rambu lalu lintas itu adalah kalam. Misalnya lampu merah antum berhenti, antum paham kalau merah itu tandanya berhenti, kalau hijau tandanya boleh lewat. Itu adalah kalam secara bahasa. Atau misalnya antum isyaratkan ke orang atau ke teman antum misalnya, gitu, diam maksudnya, tapi antum enggak berbicara, tapi teman antum paham kalau maksud antum adalah nyuruh diam. Itu juga termasuk kalam secara bahasa. Wa 'indan nuhati, adapun kalam yang dimaksud dengan kalam menurut orang ahli nahwu adalah al-lafdhu al-mufidu al-murakkab, lafaz yang bermanfaat dan tersusun. Al-lafdh diucapkan, al-mufid bisa dipahami, al-murakkab yang tersusun, artinya tersusun dari dua kata, minimal dua kata. Misal Allahu Rabbuna, contohnya Allahu Rabbuna. Jadi isim Allahu Rabbuna, Allah lafdzul jalalah isim, Rabbuna isim. Kemudian contoh yang lain adalah al-Islamu dinuna, Islam adalah agama kami. Islam isim, dinuna isim. Nah, itu definisi dari kalam. Kalam secara bahasa adalah yang bisa dipahami. Kemudian
Berdasarkan ahli nahu, al-lafdu al-mufid al-murakkabu, sebenarnya ada tambahannya lagi di penjelasan syarah al-Jurumiyah, matan al-Jurumiyah namanya bil wad'i, tambahannya adalah bil wad'i. Tapi tidak disebutkan di sini karena secara otomatis seorang nuhat itu tidak ada yang tidak Arab gitu. Kan tidak ada orang ahli nahu itu berbicara pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Dayak, bahasa Jawa. Kan nggak ada orang ahli nahu. Ada orang ahli nahu, dia membahas pelajaran bahasa Arab, tapi dia ngomongnya pakai bahasa Jawa. Nah gitu. Misalnya contohnya pakai bahasa Jawa, ada? Kan nggak ada. Walaupun dia misalnya suku Jawa, menjelaskan pakai bahasa Jawa, tapi contohnya tetap harus pakai bahasa Arab. Kemudian poin yang kedua adalah aqallu ma yatarakkabu minhul kalam. Nah, susunan kalam paling tidak atau paling sedikit adalah zakar al-musannif rahimallahu taala anna aqall ma yatarakkabu minhul kalam arba'atu asya'. Penulis rahimallah menyebutkan bahwa paling sedikit kalam itu terdiri dari 4 macam. Jadi susunan yang paling sedikit adalah 4 macam. Susunan kalam yang paling sedikit itu adalah 4 macam. Yang pertama terdiri dari ismani. Ini Muhammad Mujtahid kalau di buku as-salatu wajibah. Salat wajib. Salat mubtada, wajibah khabar. Kemudian yang kedua isim wa fi'il. Isim dan fi'il. Contohnya shoma al-muslimun, orang muslim berpuasa. Shoma fi'il, al-muslimuna fa'il. Di sini jaa Muhammadun, jaa fi'il, Muhammadun fa'il. Muhammadun isim fa'il. Kemudian yang ketiga fi'il wa harf, fi'il dan huruf. Contohnya ma hajja di sini. Sini Anda tulis lam yakum atau ma hadara. Kemudian yang berikutnya ismun wa harf, misaluhu ya Allah. Nah, ya Allah. Sebenarnya di sini sebagaimana sudah kita jelaskan tadi adalah apabila ada kata ya ini sebenarnya adalah ada yang terhapus, yaitu fi'il unadi. Ya Allah, unadi Allah. Aku memanggil Allah. Misalnya ya Tariq, aku memanggil Tariq. Seperti itu. Oke, kemudian poin yang ketiga adalah aqsamul kalam, pembagian kalam. Wa dzakara al-musannif rahimallahu taala inqisamul kalam bi'tibaraini. Nah, jadi penulis menyebutkan pembagian kalam berdasarkan dua tinjauan. Al-awwal inqisamul kalam bi'tibari madlulihi. Yang pertama, pembagian kalam berdasarkan pendalilannya atau berdasarkan fungsinya dan maknanya. Fadzakara anna al-kalam yanqasimu bi'tibari madlulihi ila arba'ati asya'i. Hiya, penulis menyebutkan bahwa kalam itu terbagi berdasarkan madlulnya, fungsinya, yaitu terbagi 4 macam. Yang pertama al-amru wa huwa talabul fi'li. Yang pertama adalah al-amru, talabul fi'li. Kemudian yang kedua an-nahyu, talabu at-tarki. Kemudian yang ketiga khabar wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Khabar itu adalah yang mungkin isi pembicaraannya jujur atau bohong. Yang memungkinkan isi pembicaraannya adalah kejujuran atau kebohongan. Seperti tadi, misalnya seorang mengatakan akal itu lahma, ternyata dia makan tempe, berarti dia bohong. Nah, kemudian dia bilang akal itu tempe, yang benar dia makan tempe, berarti dia jujur.
Yang keempat wal istikhbar. Istikhbar di sini adalah maksudnya adalah istifham, pertanyaan. Pertanyaan. Dan ini sudah kita bagi, ada nama khabar dan insya. Istikhbar, al-amru dan nahyu ini termasuk kepada insya. Termasuk kepada insya. Wa yumkinu an yuqala, mungkin juga dikatakan innal kalama yanqasimu bi'tibari maddudihi ila qismaini. Mungkin juga kalam itu dibagi berdasarkan fungsinya terbagi dua. Al-awwal yang pertama adalah al-khabar. Nah ini khabar. Wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Isi pembicaraan itu yang memungkinkan jujur, kejujuran atau kebohongan. Mislu asy-syamsu musyriqah. Contohnya misalnya matahari terbit. Nah, ada orang mengatakan matahari terbit. Itu kan jujur dia, benar. Al-mataru ghazir. Hujan sangat lebat. Hujan lebat. Nah, jadi isi kalamnya itu bisa dinilai bahwa itu bohong atau jujur. Kemudian yang kedua, as-tsani al-insya. Itu insya itu sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan insya. Ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Yang tidak bisa atau yang tidak mungkin dikatakan isi perkataannya itu jujur atau bohong. Misal contoh al-amru wan nahyu wal istifham wa tamanni. Misalnya al-amru ijlis ala kursi, an-nahyu la takhruj, al-istifham hal syaribtal qahwah, kemudian tamanni ya laita asy-syababu ya'udu, ya laita asy-syababa ya'udu, seandainya masa muda bisa kembali. Paham sampai di sini? Hah? Ada yang belum paham? Hakiki? Paham? Maksudnya bisa bohong atau enggak bohong tuh gimana yang perkataannya itu bisa dibilang benar atau tidak gitu. Benar atau tidak. Kalau contoh dalam agamanya Misalnya tadi as-salatu wajibah. Salat wajib. Benar adanya memang salat itu wajib. Kecuali misalnya ada yang mengatakan halil salat wajibah, apakah salat itu wajib? Sehingga ada yang bilang dia bohong. Hah? Bisa. Apakah salat wajib? Kemudian antum langsung bilang dia antum bohong gitu. Bisa enggak? Hah? Bisa hakiki. Jadi rumusnya itu setiap kata yang menggunakan perintah al-amru, larangan an-nahyu, kemudian istifham pertanyaan, isinya perintah atau larangan atau pertanyaan atau tamanni berangan-angan atau apalagi memanggil, itu semuanya tidak bisa dibilang isinya bohong atau jujur gitu. Itu pembagiannya. Jadi secara rinci setiap kalimat yang mengandung ini, jadi insya itu kita perlebar sedikit, terbagi dua. Ada namanya insya talabi, ada namanya insya ghairi talabi. Biar lebih paham rinciannya ini. Kalau talabi itu adalah al-amru, an-nahyu, kemudian al-istifham, kemudian at-tamanni, kemudian an-nida. Kemudian ghairu talabi at-ta'ajjub. Kemudian al-qasam. Kemudian apa lagi? Af'alu raja.
Sebenarnya af'alur raja ada yang mengatakan termasuk thalabi dan kemudian ta'ajjub al-qasam af'alur raja, kemudian berikutnya al-uqud, siyaghul uqud. Kemudian ta'ajjub, tamanni, qasam. Oke. Jadi ada satu lagi lupa nih. Jadi rumusnya adalah setiap insya itu terbagi dua, thalabi ghair thalabi. Thalabi itu adalah yang berisi ada permintaan di situ, ada isinya permintaan. Jadi kalau setiap perintah, larangan, pertanyaan, berangan-angan, panggilan, kemudian kagum, antum kagum, kemudian antum bersumpah, kemudian antum berharap, kemudian antum melakukan akad nikah, jual beli, akad berhutang, akad meminjam, semua itu namanya insya. Jadi kalau bentuk kalimat seperti ini sudah bisa dipastikan itu adalah insya. Artinya apa? Selain itu adalah khabar. Paham? Paham nggak? Selain itu adalah khabar. Jadi untuk lebih pahamnya rumusnya ini, antum harus bisa lihat secara rinci. Secara rincinya itu, kalau ada kata yang berbentuk perintah, ada kata yang berbentuk larangan, bentuk pertanyaan, ada kata yang berbentuk angan-angan, ada kata yang berbentuk panggilan, itu semuanya insya. Paham? Ada yang belum paham? Paham semua? Oke. Sekarang kita selesaikan al-taqwim. Sil ma fil amudil awal bima yunasibuhu fil amudis tsani. Al-amudul awal, paham pertanyaannya? Perintahnya paham? Sil, sambungkan apa yang ada di kolom pertama bima yunasibuhu fil amudis tsani, sesuai dengan kolom yang kedua, amudis tsani. Contohnya misalnya al-amudul awal, di situ ada terdiri ya Zaidun as-shawmu wajibun lam yad'u hajja Muhammadun. Nah, itu. Ya Zaidun. Ini termasuk apa? Kalam murakkab min apa? Isim dan huruf. Kalamun murakkabun min ismin wa harf. Kemudian as-shawmu wajibun, kalam murakkab min ismaini. Lam yad'u, kalamun murakkabun min fi'il wa harf. Hajja Muhammadun, kalamun murakkabun min Hajja Muhammadun, kalamun murakkabun min fi'il wa isim. Oke. Dan berapa menit lagi, Mas? Berapa menit lagi? Sekarang sudah berapa menit? 2. Oke, kita selesaikan sampai di sini. Insyaallah akan kita bahas tentang ad-dars sadis al-haqiqatu wal majaz, pembagian kalam berdasarkan penggunaannya. Itu yang ketiga, pembagian kalam yang ketiga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan kita akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Turun dulu ya. Tapi sudah 1 jam. 1 jam kurang 10 menit ya. Sudah cukup. Biar nggak nanggung gitu. Ini Mas. Nanti kita bahas pelajaran selanjutnya.
Jadi antum tidak ada online ya. Online itu pelajaran yang lain aja, karena kita sudah terlanjur ini. Nggak mungkin kita stop. Oke, naik. Turun dulu ke bawah. Udah tinggal klik